Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara pertemuan lintas sektor dalam rangka rebuk stunting aksi 3 program percepatan pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Kolaka tahun 2021, Rabu 31 Maret 2021 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, pemberian piagam penghargaan kepada 2 kepala desa Lokus yang dinilai inovatif dalam pencegahan dan penurunan stunting tahun 2020. Kepada Kepala Desa Tambian dan Kepala Desa Okongko disilakan mengambil tempat didampingi oleh Camat Pomara. Rabu 31 bulan Maret tahun 2021 bertempat di Aula Hotel Sultan Raja Kolaka telah diselenggarakan kegiatan rebuk stunting yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar peserta pada lampiran berikut acara ini.
sektor dalam acara pertemuan lintas sektor dalam rangka rembuk stunting aksi 3 program percepatan pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Kolaka tahun 2021. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira Kabupaten Kolaka sudah melaksanakan sampai dengan aksi ketiga, yaitu rembuk stunting. Apa rembuk stunting adalah dalam rangka kita menghimpun semua masukan dan membuat aksi-aksi. Kemarin kita sudah melaksanakan dalam bentuk rapat yang memutuskan bahwa semua kepala desa segera mengaktifkan yang namanya posyandu, karena posyandulah sebagai ujung tombak untuk selain pendataan juga di situ sekaligus memberikan penambahan gizi, pengetahuan tentang ibu hamil, tentang nikah dini, semuanya ada di posyandu. Olehnya itu posyandu kita berharapkan bahwa posyandu itu berfungsi secara maksimal. Selanjutnya, ya setelah itu baru kita kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah itu sudah kita bekali dengan beberapa program, termasuk di situ ada PUPR terkait dengan perumahan, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan terkait dengan PAUD, kemudian dinas tanaman pangan terkait dengan pangan lestari, perkebunan, dan sebenarnya ada 17 SKPD yang sudah mengintervensi, sehingga pada tahun 2020 itu kita dianggap bahwa kabupaten yang tertinggi stuntingnya sesungguhnya bukan stunting, tapi itu adalah pencegahan stunting. Karena pencegahan stunting tentu ada langkah-langkah operasional yang kita lakukan. Ya, dari 26% itu turun menjadi sekarang ini sisa 15,06%. Itu memang masih ada sekitar 26% yang belum tertangani. Tapi dari angka-angka bahwa target RPJMD itu 25, kemudian target RPJMN itu 21%. Dan insya Allah kita akan capai itu. Karena ini kan makanya kita lakukan secara terintegrasi, dan insya Allah kita akan coba mensosialisasikan, membagi dengan 3 zona selatan, zona utara, dan zona dalam kota untuk mensosialisasikan yang namanya stunting. Insya Allah kita akan tangani. Ya, saya kira itu cukup ya. Baik, kita dalam penanganan pemerintahan kita ada yang harus kita kurangi, yaitu stunting yang ada di Kolaka. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ada 3 hal. Yang pertama, semua program dan kegiatan kita laksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan secara simultan. Kemudian yang kedua, kita harus berkomitmen semua stakeholder, utamanya organisasi perangkat daerah, kita melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk ikut mencegah dan menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Kolaka. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting yang ada di Kolaka. Bupati menempatkan tenaga-tenaga kesehatan itu di desa, itu namanya Gemari, dan di sekolah-sekolah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, baik masyarakat di area desa maupun siswa kita yang ada di sekolah-sekolah itu melalui KS. Nah, inilah kita menyebarluaskan informasi kepada stakeholder masyarakat dan kita bahwa arti pentingnya kesehatan yang harus kita jaga, sekaligus di masyarakat bagaimana pola hidup sehat dan bagaimana ketersediaan sarana prasarana utamanya bersih zaman, begitu juga tanaman pangan, bagaimana menyiapkan pangan yang siap konsumsi, utamanya sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sekira itu dari kebijakan pemerintah. Ya, jadi kalau kita berbicara stunting ini adalah suatu
proses di mana kita bahasakan gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada bayi dan balita dan ibu hamil dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk penanganannya sesungguhnya ini bisa dilakukan dengan terintegrasi secara sektoral dari semua sektor yang ada di OPD, kemudian dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan swasta, termasuk media. Nah, intervensinya sendiri dapat dilakukan, ada kita kenal dengan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Jadi intervensi sensitif itu adalah kaitan yang dilakukan oleh lintas sektor terkait dengan misalnya penyediaan air bersih, lingkungan yang sehat, kemudian masalah sosial, ekonomi. Sementara intervensi yang spesifik ini adalah lebih mengarah kepada intervensi penanganan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan.